Tuhan dan harap kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau berfirman kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Itulah sebabnya walaupun saat ini pintu-pintu di mana-mana tertutup, tapi kami percaya Tuhan Yesus adalah pintu anugerah tidak tertutup bagi kami untuk menaikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami ingin beribadah lewat streaming, lewat YouTube. Tuhan tolong jamah kami, ampuni kami, sucikan hati pikiran kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Mari Bapa, jamah kami, urapi kami dan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum, muka yang gembira. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
sini berkumpul dan memuji Dia. Dia yang berkata, di atas pujian gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Firman-Mu Tuhan awalnya. Firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami tahu firman-Mu adalah penolong bagi kehidupan kami, baik dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak berubah untuk menolong kami. Ya Bapa di surga, buka hati pikiran kami dan isilah hati kami, isilah akal budi kami dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kami sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Baiklah, kita walaupun situasi tidak mendukung, tetapi kami percaya Roh Kudus mendukung kita, terlebih menolong kita, mengurapi kita. Itulah sebabnya
firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa kita, bagi seluruh hidup kita, maka itu marilah kita tidak terlepas dengan makan firman Tuhan. Caranya mendengar, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Maka berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Baiklah, kita baca di dalam Dua Tesalonika pasal 2 mulai ayat 1 dan seterusnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca satu perikop yang judulnya Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Dan dikatakan secara rahasia, pendurhaka itu
sudah mulai aktif, tetapi belum menyatakan diri. Untuk itu, kita harus selalu waspada melalui doa secara pribadi, doa secara bersama-sama. Sebab mungkin secara rahasia, pendurhaka itu menipu kita dengan cara liciknya, sehingga kita berpikir bahwa itu rohani, tetapi sebenarnya itu tipu muslihat daripada iblis. Untuk itu, kalau kita berdoa bersama-sama, kalau kita mulai galakkan doa bersama-sama di tempat yang ditentukan, yaitu di tempat ibadah, itu jauh lebih baik daripada doa sendiri. Kita yakin bahwa doa secara pribadi juga baik, tetapi jauh lebih baik kalau kita bersama-sama berdoa syafaat untuk raja-raja, pemerintah, untuk semua orang, supaya mereka diselamatkan. Itu adalah kehendak Bapa di surga. Itulah sebabnya tugas dan kewajiban kita yang sudah diselamatkan, marilah kita sadar dan bangkit melawan segala situasi apapun, supaya kita tidak terbelenggu dengan situasi-situasi itu, tetapi kita melangkah maju, bukan berjalan di tempat atau mundur. Sebab firman yang kita baca itu, murtad itu harus terjadi. Dan yang kedua, pendurhaka itu sudah nyata. Anak-anak durhaka yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, apalagi mengasihi kebenaran. Itu dalam ayat 11. Dalam ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dan ada pada ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menerima saja tidak, apalagi mengasihi. Kalau kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk belajar dengar-dengaran dan lebih mengasihi kebenaran, apa yang diajarkan kebenaran kepada kita, marilah kita lebih mengasihi kebenaran daripada yang lain. Sebab Tuhan menyelamatkan kita untuk memasuki hidup yang kekal. Jadi marilah kita melangkah maju. Kalau kebenaran menganjurkan kita harus berkumpul dan berdoa bersama-sama, maka kita harus berkumpul dan berdoa bersama-sama. Itu baru dikatakan dengar-dengaran. Tetapi pendurhaka itu dengar pun tidak, apalagi mengasihi.
Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengenal kebenaran, sudah percaya kebenaran. Kita lebih meningkat lagi mengasihi kebenaran. Mengasihi itu perbuatan yang baik. Nah, sehingga semuanya itu terdaftar di dalam buku kebenarannya Tuhan. Selama kita masih berdoa, maka pendurhaka itu atau antikristus itu tidak bisa menyatakan dirinya. Tetapi waktu yang telah ditentukan, kalau kita pendoa syafaat untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk keselamatan keluarga, lingkungan. Kalau kita pendoa syafaat sudah diangkat, baru menyatakan diri. Jadi kita bersyukur kalau waktu ini kita melihat situasinya, kita lebih baik mengambil jurusan doa. Sebab doa ini luar biasa, mendapat posisi yang terbaik. Sebab berdoa itu ibarat seperti sebuah pohon yang besar, dipelihara, ditopang oleh akar yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu pamer kepada siapapun bahwa kita sedang berdoa. Seperti akar pohon yang terus mendalami, mencari firman, mencari air, mencari makanan untuk menghidupi pohon tersebut dan sampai berbuah dan berbuah. Pohon itu tidak akan mati selama akarnya mencari makanan dan terus mencari makanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah makna kita hidup. Kita harus memaknai hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran hari ini mengajarkan kita berkumpul bersama di satu tempat untuk